kita ingin membuat sesuatu yang memang menjadi ciri khas kita. Jadi brand DNA-nya, kemudian apabila kita mengeluarkan produk memang Dina banget gitu loh istilahnya di Dean's Handmade. Jadi itu kadang-kadang juga pada saat kita stuck, ya kebingungannya di sisi itu. Nah, bagaimana Ibu tetap mendapatkan inspirasi gitu walaupun keadaan memangnya lagi susah gitu sepi orderan, tapi dari mana ide-ide itu muncul tuh Bu? Cuma punya satu kata, konsisten. Selalu harus konsisten. Jadi satu kata-kata yang selalu saya terngiang-ngiang saya, seken-seken saja-saja benar-benar. Berarti konsisten. Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo Sobat UMKM, bertemu lagi di BBC, Bincang Bisnis Kreatif. Nah, hari ini tema kita adalah Fashion Planner, yang mana kita sudah kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa, UMKM yang sering ikut pameran-pameran di Buleleng. Mari saja langsung kita sambut Ibu Luh Putu Dina Febriana Dewi. Ibu Dina, apa kabarnya? Baik. Ibu, kita kalau membahas fashion ini kan nggak akan ada habisnya ya, karena selalu update gitu kan. Nah, kalau Ibu sendiri awal pertama kali bisa masuk atau terjun ke dunia fashion itu seperti apa sih, Bu? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya mungkin lebih dikenal dengan Dina Widiawan dari Dean's Handmade. Jadi produk-produk unggulan kami adalah tas, kemudian sekarang mulai beralih ke fashion. Adapun saya mulai menggeluti dunia fashion itu dikarenakan banyak sekali perca yang saya punya karena beberapa model tas saya model-modelnya itu mungkin akan menghasilkan perca. Nah, beberapa kali saya berpikir perca ini mau digunakan seperti apa. Jadi muncullah niat kita gitu menggunakan perca itu untuk aplikasi di pakaian seperti yang saya pakai seperti ini. Kita lagi nge-branding Iya, ini. betul. Ya. Jadi material-material sisa itu kita gunakan ke fashion sehingga saya berani untuk membranding Dean's Handmade itu zero waste. Semua material sisa kita gunakan kembali untuk produk lainnya. Saat ini Dean's Handmade juga terpilih menjadi salah satu UMKM hijau binaan Bank Indonesia. Di mana syaratnya memang kita dari istilahnya dari hulu ke hilir, dari pemakaian bahan, kemudian proses produksi dan sebagainya sampai ke material sisa kita sudah pikirkan. Oke, baik. Di mana kita sudah mulai zero waste. Jadi kita terpilih sebagai UMKM hijau di UMKM binaan Bank Indonesia seluruh Indonesia. Baik, bagus sekali ya. Jadi Ibu Dina ini juga sudah terpilih sebagai UMKM hijau yang mana produksinya itu tidak hanya berorientasi pada selalu keuntungan tapi juga memperhatikan dampak lingkungan. Jadi limbah-limbah semuanya itu tidak ada yang terbuang, semua terpakai karena kreatif semua menjadi produk-produk yang sangat luar biasa seperti itu. Ibu mungkin selanjutnya dalam menghadapi atau selama berkarir dunia fashion ini apa sih tantangan yang paling besar yang pernah Ibu hadapi? Mungkin tantangannya selalu ke sisi kreativitas ya. Kreativitas. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang memang menjadi ciri khas kita. Jadi brand DNA-nya, kemudian apabila kita mengeluarkan produk memang Dina banget gitu loh istilahnya di Dean's Handmade. Jadi itu kadang-kadang juga pada saat kita stuck, ya kebingungannya di sisi itu. Yang kedua mungkin masih kekurangan kita tenaga kerja. Tenaga kerja. Ya, jadi kalau memang ada warga Buleleng, khususnya anak-anak muda yang mau mencoba untuk berkreasi, yuk ikut ke Dean's Handmade. Mantap sekali Sekalian ya. promosi Jadi ya. ini juga untuk generasi muda, Gen Z yang mungkin bingung gitu, tapi punya skill atau keahlian di bidang fashion, bisa langsung nih datang ke Ibu Dina, owner dari Dean's Handmade. Luar biasa sekali Ibu. Lalu untuk Ibu sendiri, apa sih saran untuk bagi pemula yang ingin memulai karir di bidang fashion seperti itu, Bu? Kalau menurut saya sih konsisten ya. Kita kekurangan di sisi konsisten. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu kita menggeluti dunia fashion atau dunia yang lainnya, yang satu itu memang harus konsisten dalam berkarya. Ada atau tidak ada orderan ataupun pas sepi orderan, kita harus tetap menghasilkan satu karya. Tetap melangkah ke depan, yakin nanti suatu saat nanti kita akan menghasilkan.
tetap Itu sih. yakin walaupun sepi orderan, ada orderan kita tetap harus tetap kreatif dan bisa menciptakan suatu karya, betul ya Bu ya? Yap. Bagaimana Ibu tetap mendapatkan inspirasi gitu walaupun keadaan memangnya lagi susah gitu, sepi orderan, tapi dari mana ide-ide itu muncul tuh Bu? Inspirasinya dari mana? Menurut saya inspirasi bisa dari mana saja. Salah satunya juga produk perca yang saat ini saya bikin ya. Ya. Jadi pada saat saya lihat tumpukan perca yang mulai menggunung, saya berpikir ini mau dijadikan apa? Pertama saya bikin tote bag, saya sambung-sambung perca, itu namanya patchwork. Itu lumayan sih, bisa saya kalau bisa dibilang ekspor ya ekspor, kalau bukan ya karena dia hand carry dari Indonesia betul. dibawa sampai ke Afrika Selatan, baik. kemudian ke New York. Kemudian saya nggak sampai di situ aja, jadi tas-tas saya aja yang diisi patchwork. Saya mulai beralih ke fashion karena saya lihat mulai banyak orang yang menggunakan kaos dan sebagainya untuk aktivitas sehari-hari. Betul. Namun kaos yang beredar saat ini kebanyakan mereka masih menggunakan kaos yang kualitasnya kurang ya, kalau menurut saya. Bukan judgement atau gimana, saya mencari sesuatu yang nyaman, Betul. khususnya untuk saya pakai sendiri sih. Jadi saya menggunakan di sini bahannya katun bambu. Katun bambu itu seratnya mungkin lebih natural, lebih nyaman dipakai seharian dan sebagainya. Jadi itu saya gunakan sebagai bahan dasar aplikasi dari perca. Hanya sebagai untuk sarana pembeda lain sih dari produk lain. Itu aja sih. Betul, itu juga saya setuju sih Bu ya, pakai yang lebih nyaman kita. Jadi kita kalau pakai itu nggak kepanasan, apalagi di Buleleng ini kan Benar, cocok saya untuk aja orang-orang suka itu. pakai. Maksudnya setiap saya membuat kreasi, pasti saya utamakan kenyamanan untuk diri saya. Betul. Jadi anggap aja kalau ini tidak laku, saya bisa pakai sendiri. Ya. Itu Jadi aja apa sih. yang kita sukai itu kita sarankan juga untuk orang gitu ya Bu Iya, ya. kita berkreasinya juga lebih nyaman, lebih pede lah kita. Betul. Apa yang kita jual itu sesuatu yang memang kita suka, bukan sesuatu yang memungkinkan untuk dijual. Baik. Nggak sekedar untuk mencari keuntungan kalau menurut saya. Betul. Masih Jadi berusaha. apa yang kita sukai juga itu yang bisa kita lakukan dengan baik ya. Jadi seperti Iya. apa hobi kita bisa menjalaninya dengan penuh, Iya, dengan itu mudah akan gitu Bu bikin ya. enjoy, Betul. sehingga sisi kreativitas kita akan terus bisa berkembang. Betul Bu, saya setuju Ibu. Lalu selama Ibu bergerak di bidang fashion ini, apa sih harapan Ibu ke depannya khususnya di Buleleng ini untuk para UMKM yang bergerak di bidang fashion, baik itu tas, baju atau aksesoris Ibu? Mungkin saya ingin ada perkembangan lebih jauh lagi di dunia fashion, khususnya di Buleleng. Karena saya lihat orang-orang Buleleng itu ide kreatifnya luar biasa. Betul. Hanya mungkin sebagian orang belum berani untuk mengapresiasikan dirinya. Saran saya sih, ayo kita mulai belajar untuk berani mengaktualisasi diri, mengapresiasi diri. Toh juga sekarang pemerintah daerah mulai memberikan wadah-wadah kita untuk menonjolkan apresiasi. Salah satunya dengan beberapa pagelaran yang ditampilkan mungkin di HUT kota dan sebagainya, mulai beberapa desainer dimunculkan. Besok ini juga tanggal 6 Juli juga ada Buleleng Fashion Festival, juga akan menampilkan beberapa fashion designer, nggak hanya dari Buleleng, juga dari beberapa daerah di Bali dan sekitarnya. Jadi itu sebagai salah satu sarana kita untuk mengeluarkan kreasi kita. Betul. Awalnya saya juga coba-coba sih sebenarnya. Jadi lama-lama kita akan berani memunculkan diri kita. Baik Bu. Tadi kan sempat disinggung tentang pemerintah daerah mulai mewadahi UMKM lokal yang bergerak di dalam fashion. Lalu menurut Ibu, bagaimana sih peran keberadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buleleng dan juga PLUT Kabupaten Buleleng dalam memajukan UMKM fashion di Buleleng, Bu? Sangat besar kalau menurut saya. Baik, Saya nggak akan bisa seperti ini kalau tidak ada dukungan dari PLUT dan Perindak UMKM. Saya bisa seperti ini sekarang karena dukungan mereka. Mereka memacu saya untuk lebih berani untuk menonjolkan sisi-sisi kreativitas saya. Baik. Awal mulanya memang dari Buleleng sih saya tampil, sehingga bisa dilihat oleh beberapa masyarakat di luar sana lewat online dan sebagainya, sampai akhirnya kita bisa ke Bank Indonesia. Gitu. Jadi memang peran dinas juga lumayan
sangat besar, besar sangat ya Bu besar ya. buat kita. Itu juga kita sama-sama saling sharing dan saling membangun antara Ibu dan juga dinas Bu ya. Iya. Kita saling belajar aja. Pasti. Lalu apa menurut Ibu ini melihat perkembangan eh, fashion di Buleleng itu seperti apa sih Bu? Apakah begitu-begitu saja atau sudah mulai maju mengikuti tren saat ini Bu? Kalau saya mau jujur, Buleleng itu sebenarnya kalau menurut saya di Bali itu kota fashion ya. Kota Orang-orangnya fashion. itu berani untuk memadu-madankan sesuatu yang mungkin di daerah lain nggak berani. Jadi kita lebih banyak muncul tren-tren yang mungkin daerah lain nggak ada. Kita berani pakai. Contohnya salah satunya ya saya memakai perca ini. Perca. Mungkin di daerah lain nggak berani pakai baju yang ada percanya. Betul. Belum tentu berani kan. Iya. Tapi orang-orang muda Buleleng mereka dengan santainya memunculkan sesuatu yang jadi mungkin tren di kota lain. Banyak kok beberapa fashion seperti saya kemarin dulu pakai tas pewarna alam, di kota lain nggak ada. Jadi mereka dominan tasnya ya pakai endek, pakai kulit dan sebagainya. Pernah menjadi satu-satunya tas yang dengan pewarna alam. Jadi munculnya tren-tren di Buleleng itu sebenarnya sudah dari zaman dulu. Betul. Hanya sekarang mungkin terwadahi oleh dinas, diwadahi, ada pameran dan sebagainya, mulai muncullah kita-kita ini yang menggunakan bahan-bahan yang di daerah lain tidak ada. Baik. Jadi itu sebenarnya perlu dikembangkan dan kita mohon bantuan dinas untuk lebih menonjolkan kami-kami yang memakai bahan-bahan lain daripada yang lain. Baik, jadi intinya kalau misal memang kita berani gitu, jadi inspirasi itu juga ada dan selama kita percaya diri itu akan terlihat bagus Bu ya, di mata Ya. orang ya Bu ya. Percaya diri memang Percaya kunci diri. pokoknya sih. Dan yang paling penting itu berani mencoba di awal ya Bu ya. Ya. Lalu menurut Ibu nih, sekarang kan banyak kayak tren yang lagi viral gitu. Menurut Ibu, pendapat Ibu nih sebagai seorang yang sudah bergerak di bidang fashion, ada orang yang kayak latah-latahan gitu. Sebenarnya dia tidak mencintai atau tidak bertekun di dunia fashion, tapi dia hanya ikut-ikutan aja nih Bu. Bagaimana Ibu menanggapi itu? Kalau saya akan sesantai itu. Kenapa? Bukan tidak mungkin mereka kan bawa warna baru untuk dunia fashion. Jadi yang latah ini mungkin suatu saat nanti akan bawa perubahan yang bisa kita adaptasi juga. Nggak masalah, itu mereka akan mewarnai aja sih. Kalaupun saya juga dibilang akhirnya latah ke fashion yang dulunya tas dan sebagainya, ya saya latah juga sih sebenarnya. Nyoba-nyoba terus akhirnya mungkin kuncinya beda, saya dengan yang lain itu saya konsisten. Tetap menjalankan apa yang saya mau, saya tekun di sana. Sedangkan yang latah ini mungkin setelah beberapa saat mereka akan pergi gitu. Tapi saya akan jalan terus. Baik. Suatu saat kita akan pasti menemukan tujuan apa yang kita cari. Jadi walaupun awalnya kayak ikut-ikutan, latah-latahan, tapi kalau kelanjutannya itu kita mau konsisten, itu akan mau membuahkan hasil ya Bu Pasti, ya. Yang penting kita mau konsisten seperti itu. Lalu untuk Ibu sendiri nih harapannya terhadap usaha Ibu ataupun di bidang fashion, harapan ke depannya apa Ibu? Pasti seperti orang lain, saya ingin lebih banyak lagi orang yang tahu apa itu jeans handmade. Orang juga mau menggunakan jeans handmade, standar lah ya. Dan juga ayo kita kembali berkreasi, apapun kreasi yang kita punya itu nggak salah. Kita harus berani mengaktualisasi diri sih. Harus berani. Menunjukkan, ya. Karena kalau kita nggak nunjukkan diri kita, kreasi kita, orang lain nggak akan tahu. Harus berani. Dan belum tentu kreasi kita itu jelek loh di mata orang. Betul, kadang kan orang udah mau takut duluan ya Bu ya, Iya, takut. betul. Jadi nanti pandangan orang gimana sih, Iya. jadi nggak maju-maju ya Bu ya. Kalaupun nanti suatu saat usaha kita atau karya saya itu diikuti oleh orang lain, follower tetaplah di belakang, kita akan tetap maju di depan. Nah, menurut Ibu juga nih satu lagi pertanyaan Bu, apa sih yang membuat atau kendala terbesar seorang tidak bisa maju atau tidak mendapatkan suatu inspirasi dalam mengembangkan atau merancang sebuah desain gitu Bu? Kendalanya. Ya, mungkin pada satu waktu dan saya pun mengalami mungkin kepenatan. Jadi kita akan mungkin sejenak pergi ke satu tempat atau bagaimana kita mencari inspirasi. Karena inspirasi itu seperti yang saya katakan tadi bisa dari mana saja. Betul. Kita nggak bilang inspirasi itu hanya berdasarkan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan dan sebagainya. Kadang-kadang saya jam 12 malam tiba-tiba jalan ke studio saya, maksudnya ke tempat jahit saya, bikin karena ada apa namanya
dapat inspirasi atau apa. Jadi seperti itu sih, nggak bergantung karena mungkin studionya studio sendiri, jadi nggak bergantung jam, nggak bergantung hari, nggak bergantung waktu. Kita berkreasi sih. Kadang-kadang memang inspirasi bisa pada saat kita ngobrol seperti ini, tiba-tiba saya kepikiran, oh iya ya, aku harus bikin kayak gini gitu. Inspirasi dari Adin atau dari teman-teman yang lain. Jadi gitu ya Bu ya, kalau misal kita udah hobi, udah mencintai pekerjaan ini gitu, begitu kita jenuh, kita kembali lagi untuk mendapatkan inspirasi itu dengan mudah dan di mana saja ya Bu ya. Benar. Selama Ibu berkarir di sini juga apa nih Bu pengalaman yang paling berkesan bagi Ibu yang paling melekat gitu di hati gitu? Sebenarnya awal mula gitu 2 tahun yang lalu sempat seorang desainer namanya Pak Ali Karisma itu menilai hasil karya saya. Ya. Pada saat kalau nggak salah itu 2021. Yeah. Jadi dia bilang pada saat itu saya mengatakan bahwa saya itu belajar bikin tas secara otodidak, hanya lewat YouTube dan sebagainya. Betul. Pada saat itu terngiang kata-kata beliau bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Saya harus menunjukkan bahwa kalau seseorang itu tidak perlu melihat nama Dean's Handmade untuk mengetahui produk saya. Itu kata yang paling saya ingat. Jadi menurut beliau, saya harus menemukan jati diri saya, ciri khas saya. Apa sih yang begitu orang masuk di ruangan besar tanpa lihat nama saya, dia sekilas saja lihat dia tahu itu Dean's Handmade. Jadi saya tuh mulai berpikir apa yang harus saya lakukan untuk menerjemahkan kata-kata beliau. Yeah. Dan kemarin 2 minggu yang lalu ketika ada perhelatan Bali Jagat Hita di perhelatan Bank Indonesia, Pak Ali Karisma itu mendatangi saya dan memeluk saya. Dia bilang, good job. Saat ini kamu sudah merupakan orang yang bisa menerjemahkan apa kata saya 2 tahun yang lalu. Beliau bilang beliau bangga pada saya karena saya bisa. Saya harus tetap konsisten, saya harus tetap memperhatikan kualitas, dan memang apa yang beliau maksudkan pada saat itu saya sudah bisa menerjemahkan saat ini. Itu suatu kebanggaan luar biasa, bahagia banget rasanya. Mantap sih. Iya. Jadi menurut beliau saya masuk di suatu ruangan saat ini tanpa melihat, saya sudah tahu itu produknya. Itu memang sudah saya buktikan kemarin. Jadi sudah punya karakter gitu Bu ya. Menurut beliau seperti itu. Mudah-mudahan menurut orang lain juga ya. Karena pada saat itu tas saya dibawa oleh seorang desainer. Itu memang tidak diisi label dan sebagainya, itu blank. Maksudnya tas saya aja dibawa. Dan dia langsung mengenali. Bapak Ali Karisma langsung mengenali produk langsung itu. mengenali bahwa itu hasil karya saya tanpa si desainer ini mengatakan bahwa itu hasil karya saya. Itu. Iya, itulah Bu ya, kalau kebahagiaan luar biasa buat saya. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini ada hasilnya. Ada hasilnya. Dari pertama kata-kata itu yang memotivasi kita ya Bu ya, hingga akhirnya banyaklah tercipta produk-produk ini karya Ibu yang punya namanya unique value proposition atau karakter. Orang-orang tanpa melihat label atau apa pasti tahu ini buatannya Dean's Handmade atau Ibu Dina seperti itu yang Bu harus ya. kita sebenarnya cari benar-benar kalau kita mau masuk ke dunia entah itu fashion, entah itu produk lainnya. Jadi orang bilang karakteristiknya kita yang kita harus bikin, nggak sekedar kita latah untuk membuat produk ataupun bikin sesuatu, tapi kita harus tahu benar-benar apa sih jiwa Dean's Handmade itu apa. Iya, betul. Jadi kalau ada ciri khas tuh memang penting ya Bu ya, yang jadi pembeda antara produk kita dengan produk yang lain gitu Bu. Kita nggak akan ragu, suatu saat orang akan mengikuti kita, karena kita akan terus memiliki inovasi ke depannya. Dan itu PR besar saya untuk ke depannya. Nggak harus berpuas diri pada saat ini, tapi ke depan saya harus bisa lebih baik lagi. Ke depan kita harus lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, oke Bu, ini terakhir nih, apa pesan Ibu untuk para pelaku UMKM, pemula yang sudah jalan ataupun yang baru memulai nih Bu? Coba sampaikan pada mereka apa nih yang harus mereka lakukan agar bisa seperti Ibu sekarang. Saya cuma punya satu kata, konsisten. Selalu harus konsisten. Jadi satu kata-kata yang selalu saya terngiang-ngiang saya, seken-seken saja-saja benar-benar. Berarti
konsisten. Konsisten. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, jalani dengan ikhlas, jalani dengan tulus, dan terus melangkah. Mau itu kita ada hasil, mau belum ada hasil, tapi kalau kita tidak terus melangkah dengan konsisten, sampai kapanpun itu tidak akan menghasilkan. Jadi tetap semangat. Baik Ibu, terima kasih ini sudah mau datang ke podcast kali ini, sharing-sharing sama kita tentang tips dan trik yang sangat menarik, ceritanya sangat luar biasa nih Ibu. Tapi sebelumnya nih, untuk mereka yang mau tahu, mau cari produk Ibu, apakah ada link sosial media atau sosmednya itu Bu, mungkin bisa dikasih tahu ke mereka. Oke, ada dong, karena saya memang berkreasi memang dari apa? Memang dari sosial media, namanya Dins Handmade, DIN, atas Z Handmade. Itu Instagramnya ya Bu Itu ya. Instagram saya. Nanti kita juga tampilin ya di sini ya teman-teman untuk semua sosial medianya. Oke teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita tentang fashionpreneur bersama Ibu Lu Putu Dina Febriana Dewi atau yang kita kenal dari Ibu Dina. Sampai jumpa lagi di BBC berikutnya. Sampai jumpa.